Yunita, Yuni, Ika, Mas, Riki, dapat dari bentuk sampai dengan sendiri. Jonado, Riko, ya, Dilianti, Nyata Dorina, Paristo Julianus, Ronamen, Singarni, Cindy, Siska, Pri, Indrio, Regi Saudara, Juliana Fitri. Berarti satu orang yang kita masukkan ini ya. Mana kawan satu orang ini? Ya? Oke. Baik, satu orang untuk sebagai warga negara Indonesia. Satu orang mungkin bisa menginginkan lagu dari negara yang lain berdiri ya. Posisi siap. Nanti sebelum kita masuk ke materi, maka kita yang namanya tes awal. Tes awal ini adalah tujuan untuk mengetahui sejauh mana kalian pernah mendengar mengetahui tentang materi yang akan dibahas pada hari ini tentang zaman dulu. Oh, seperti kalian siapkan satu kertas, tulis nama. Hingga ini adalah bahasa dan kita yang jangan kerjakan pada kehidupan kita masing-masing. Ini untuk mengetahui sejauh mana kalian pernah mendengar tentang materi penyiapan izin. Nanti
Di akhir pembelajaran, bahkan ada satu lagi yang terakhir itu adalah poster. Yang sudah soal lagi sekarang harus dikerjakan. Jangan lupa identitas kalian ditulis ya. Sudah? Baca soalnya dengan benar, dengan teliti, untuk menemukan jawaban yang paling benar.
Udah, Mas. Jawab yang lain. Balik. Jawab yang lain. Yang bilang di awal, riset ini adalah fungsinya itu mengetahui sejauh mana kalau pelajari pernah mendengar mengetahui tentang materi penyiapan mesin. Di akhir pembelajaran itu akan aku bagikan dengan proses dengan soal yang sama. Sejauh mana cara kamu menangkap materi yang kamu berikan sekarang, sehingga akan terlihat nanti oh hasil ini di proses yang didapat dulu. Tapi ketika dia berada di jadwal akhir nanti 100 tindakan kita tidak menyatakan. Tapi nanti kalau misalkan cuma di prosesnya 60, di proses akhir nanti malah 40, kita nggak pernah jam. Ya ini tujuan kita melakukan tes di awal dan di akhir. Itu pelajaran sudah kuat. Nah kemudian untuk materi penyiapan hidup kita yang pelajaran kemarin, siapa yang pernah melakukan kegiatan hidup selain kita praktek di sekolah pada pertemuan pertama kemarin? Doni, kan kamu lakukan dong. Mangga, kan? Ini dan kok siapa lagi yang lain? Mas. Berian dengan ini. Yang putri tidak ada benar. Pernah nanam bunga enggak yang putri? Dengan kalian nanam bunga, misalnya
Nah, kalau vegetatif yang akan kita bahas hari ini, karena kita materi pertemuan yang kemarin, itu adalah tentang vegetatif. Vegetatif itu selain stem, itu ada cakop tadi, ada populasi, ada sambung atau grafting, ada penyusuan, ya. Itu adalah teknik-teknik dalam membiarkan tanaman secara vegetatif buatan. Selain vegetatif buatan kan ada juga vegetatif alami. Kita apa kemarin vegetatif alami? Pernah enggak kalian nanam jahe? Nah, dengan kalian nanam jahe, kalian nanam apa? Kunyit, berkuah, itu sudah secara tidak langsung kalian sudah melakukan kegiatan, tapi menggunakan sistem alami, menggunakan rimpang, itu rimpang namanya, rimpang atau bahasa kita bahasa pertanian itu adalah rizom atau akar tinggal, benar ya, akar tinggal. Apa tujuan? Tujuan dari kita mempelajari penyiapan bibit menurut kalian, apa manfaatnya? Manfaat dari kita belajar tentang stek, kangkung, stek lainnya sekarang. Manfaatnya apa menurut kalian? Manfaat dari stek itu apa? Pembiakan tanaman, kalian bisa dapat bibit baru yang sama dengan pohon induknya. Misalkan induknya manis, buahnya lebat, dagingnya tebal. Kita akan lakukan teknik untuk membiarkannya. Jangan dari tanaman yang belum pernah berbuah, misalkan pernah berbuah tapi buahnya asam, dagingnya tipis, itu kan ada gunanya. Itu ya, itu manfaat atau kita mempelajari penyiapan bibit. Nah, untuk tujuan, apa tujuan? Ya, tujuan pembelajaran apa kira-kira? Tujuan kita melakukan pembiakan. Yang pertama, kita lemon sekarang. Nah, ini kan hasil kemarin. Tujuan kita mempelajari teknik setidaknya yang Pak bilang di awal, kita tahu oh ini karakteristik lemon yang bisa diambil sebagai stek. Umurnya berapa, misalkan panjang batangnya berapa, pernah berbuah atau tidak. Kalau masalah rasa, lemon tetap rasanya asam. Itu sudah bisa kita pilih karena lemon itu ada yang manisnya kata ada enggak? Ada kan? Jadi jeruk, kalau jeruk manis ada. Kalau lemon ini rasanya juga asam. Tapi karakternya bisa kita lihat. Oh ini siap dipanen, siap di stek. Umurnya sekian, batangnya sudah tua, pernah berbuah, buahnya lebat, besar lagi. Nah, itu tujuan dari kita mempelajari masalah penyiapan bibit. Kalian juga mampu menganalisis. Tujuan menganalisis apa? Menganalisis kebutuhan. Lemon sedang marak di pasaran. Ini peluang bisnis saya bisa manfaatkan lemon. Seperti contohnya lingkungan di sekolah kita ini kan banyak lemon. Itu tujuannya apa? Bisa dimanfaatkan. Apa fungsi dari lemon? Lemon ini salah satu termasuk jenis tanaman herbal. Herbal tahu? Tanaman herbal. Tanaman herbal. Apalagi selain lemon menurut kalian tanaman herbal? Jahe, kunyit, serai, berkuah, itu termasuk ke dalam toga. Apa toga? Tanaman, obat, keluarga, toga. Maka kan di lingkungan, jarang kan lingkungan semua orang yang nggak ada tanaman herbal. Paling tidak kita manfaatkan untuk sayur, untuk bumbu sayur. Itu adalah beberapa tujuan dari kita mempelajari penyiapan bibit. Sebelum kita masuk tadi ya, ini adalah poin tentang penyiapan bibit. Penyiapan bibit adalah pada pas seket ya, kelas sekolah. Yang perhatikan materi kita. Apa itu stek batang?
kita ukur berapa panjang batang yang kita gunakan. Kita potong daun yang kemarin, kan yang daun obat kan kemarin kita potong. Apa fungsinya kemarin kurang daun? Untuk mengurangi ya kemarin maka kita potong. Contohnya di sini ada stek yang pada gambar itu adalah stek pada tanaman apa tuh? Nah, teknik yang benar lebih kan? Nah, ya kalau untuk step ini adalah teknik pembacakan paling sederhana. Kalian tadi kan apa tanya di awal? Pernah enggak melakukan pencetekan? Tidak pernah. Dengan kalian nanam ubi itu sudah salah satu step. Kalian nanam cangkok misalkan itu sudah salah satu step. Dimatanya sedap. Ya? Belajar benar. Ini adalah teknik paling sederhana dari berbagai macam teknik pembacakan sederhana. Apa langkah-langkah step? Ini sudah sudah melakukan. Yang pertama, pilih batang paling sehat untuk dipotong. Ini kriteria. Maka di awal tujuan kita tadi adalah apa? Mampu mengidentifikasi. Identifikasi ini adalah kita mampu memilih batang yang baik sebagai tunas untuk dilakukan apa? Baiknya. Yang kedua, ambil batang kurang lebih 3 sampai 6 cm. 3 sampai 6 cm. Nah, segini, tapi kita itu adalah kriteria kedua. Yang ketiga, potong pangkal batang secara miring dan olesi batang dengan potongan dengan bawang batang. Kenapa kita melakukan potongan miring? Tujuannya, bisa saja kan kita potong batang kadang atau kita potong miring itu sama sebenarnya. Tapi kenapa miring? Itu adalah untuk menghitung dan pembuatannya lebih pulang atau lebih banyak karena lebih terbuka lebih lebar atau potongannya. Nah, dimasukkan kita dengan bawang merah kemarin. Tujuan kita menggunakan bawang merah adalah untuk merangsang pertumbuhan akar apa saja yang terkandung dalam bawang merah. Apa saja terkandung dalam bawang merah kemarin. Unsur-unsur apa saja yang lain? Unsur apa saja? Toksin salah satunya. Apa lagi? Tiamin. Ya. Iberlin. Tapi masing-masing unsur itu memiliki fungsinya masing-masing. Itu ada bedanya. Kita bahas belakang. Yang berikut, tempatkan batang pada media tanam atau pada pot atau pada wadah transparan. Nah ini wadah transparan nih. Wadah transparan ini tujuannya adalah apa? Supaya akar pada tanaman yang sudah muncul itu bisa kita lihat. Oh, udah keluar akar ini, udah bisa dipindah ke lahan. Itu ya tujuan kenapa kita menggunakan wadah atau pot yang transparan. Tuh untuk langkah-langkah. Berikut kita lihat. Perhatikan gambar 2 jenis tanaman itu. Ini stek batang berhasil. Yang pertama itu adalah daun bentuknya masih segar. Ya, pada tanaman kalian. Daun bentuk masih segar. Tumbuh tunas. Daunnya baru. Daun muda. Kemudian akar memenuhi media tanam. Ini akar. Yang berikut 4 sampai 6 minggu bibit siap dipindahkan. Kalau pertanyaan, ini nanti ada persoalan kalian. Apa beda dari 2 gambar tersebut? Beda dari 2 gambar tersebut. Kenapa pada akar? Ada yang muda, ada yang tua. Nah ini adalah pengaruh kita menggunakan ZPT bawang merah. Satu tanaman kita oles dengan bawang itu akan membutuhkan akar lebih banyak dan pertumbuhan tunas juga
lebih cepat dan lebih banyak. Sementara di bawah ini alami tanpa menggunakan CPT. Terjadi nampak dari perbedaan tunas dan daun-daunnya itu nampak. Kemudian dari beda akarnya itu ya, beda buat tanaman yang menggunakan CPT dengan tanaman yang tidak menggunakan CPT atau zat rangsang tubuh tanaman. Berikut faktor apa saja yang mempengaruhi CPT. Yang pertama adalah jenis bahan yang digunakan. Nah itu sudah, ini tujuannya mengidentifikasi tadi bahan yang kita gunakan jangan terlalu luas dan jangan terlalu mudah. Ini contohnya misalkan kita berkeluarga juga akan lihat jangan berkeluarga terlalu mudah. Bisnis dan kita belum siap, jangan juga berkeluarga terlalu wah. Itu ya sama manusia dengan tua. Jumlah tunas dan daun pada bahan stek tujuan perhatikan. Kata yang hilang di awal. Jumlah daun ketika kita melakukan stek itu harus dikurangi. Tujuannya adalah untuk mengurangi respirasi atau umur bahan stek. Nah ini tadi juga umur ini kembali lagi ke tua dan muda tadi. Jangan tanaman yang sudah bertahun-tahun yang sudah mulai unsur dalam manusia itu yang kalian ambil untuk bahan stek. Juga tidak bisa. Kandungan bahan makanan dan zat pengatur tumbuh. Nah ini kandungan bahan makanan dan zat pengatur tumbuh. Zat pengatur tumbuh itu adalah tadi yang dikatakan adalah bawang merah karena bawang merah itu mengandung aktin, tiamin dan fibrillin. Itu gunanya untuk merangsang pertumbuhan tunas dan akar. Tuh. Kemudian kandungan bahan makanan pada tanaman yang menggunakan stek, apalagi kita menggunakan bawang merah, maka kemarin kita menggunakan sungkup kan? Apa tujuan sungkupan kemarin? Kantong plastik itu tujuannya adalah untuk ya supaya tidak terkena langsung oleh sinar matahari dan kita simpan tempat teduh. Kenapa? Oksid pada bawang merah itu tidak akan bekerja maksimal kalau dia langsung terpapar oleh sinar matahari. Tetapi ketika tanaman itu sudah tumbuh, daunnya sudah muncul, seperti sekarang, sungkupnya sudah terbuka, itu harus terkena sinar matahari. Tujuannya apa? Untuk berfotosintesis. Apa fotosintesis kemarin? Proses merasakan makanan pada tanaman itu pada bagian daun itu ya. Kenapa? Perlu penyinaran ketika tanaman sudah benar-benar pucuk. Tuh. Yang keempat, kandungan bahan makanan dan zat pengatur tumbuh. Nah berikut, apa kelemahan dari stek batang? Walaupun stek batang ini mudah dibudidayakan, mudah dikerjakan, hampir hasilnya itu mendekati 100%, tapi tetap dia juga memiliki kelemahan, yaitu adanya pertumbuhan akar yang berbeda untuk masing-masing bagian cabang karena adanya perbedaan kandungan karbohidrat dan toksin pada cabang satu pohon jeruk lemon, bukan hanya lemon ya, semua tanaman itu tidak sama kandungan karbohidratnya. Maka kita pandai memilih ini cabang yang bagus, ini cabang yang tidak, karena pada tanaman itu ada berapa jenis cabang? Ada cabang apa saja pada tanaman? Ada cabang primer, ada cabang sekunder, dan cabang masing-masing ada posisinya. Ini pohon induk misalkan, ya bukan dari gambar. Ini pohon induk. Cabang pertama yang tumbuh pada pohon induk itu adalah cabang utama sama dengan kebutuhan bukan bagian ekonomi. Itu adalah cabang primer. Cabang tumbuh pada cabang primer. Sekunder. Tumbuh lagi pada cabang sekunder. Nah, itu adalah beberapa jenis cabang. Ini yang umum yang biasa dipelajari. Tetapi selain 3 cabang ini banyak ada model-model cabang tanaman. Ada juga yang dibilang tunas air. Tunas air itu adalah pada pernah lihat
tanaman yang tumbuh tunas baru pada pohon induknya. Itu bisa dibuang, tidak produktif. Atau juga cabang cacing, orang bilang cabang cacing itu adalah cabang yang menggantung kecil pada pohon induk. Cabang cacing. Ada cabang balik. Cabang balik itu adalah cabang yang berbalik memutar ke arah pohon induk. Itu biasanya bukan cabang-cabang produktif. Itu biasanya dibuang. Nah ini yang kita bahas di awal. Apa saja kandungan hormon pada bawang merah? Catat ya, dipelajari. Ada alisin, ada tiamin, ada riboflavin, alsin dan risokalin. Ini adalah beberapa kandungan hormon untuk mengatur tumbuh pada tanaman bawang merah. Ini sebenarnya pengetahuan umum kita. Masing-masing kandungan hormon pada tanaman bawang merah ini memiliki masing-masing ya. Tidak sama, tapi arahnya tetap pada pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Sudah? Lanjut. Nah, selain bawang merah, perhatikan. Selain bawang merah, apalagi bahan alami yang bisa digunakan sebagai CPT. Ada apa pertama? Bawang pisang. Tahu nggak bawang pisang? Tahu bawang pisang. Nah, itu juga mengandung hormon. Itu terkandung dua hormon, yaitu sitokinin dan giberelin. Selain bawang pisang ada bayam. Ini juga termasuk ke dalam CPT alami. Dia mengandung 3 malah. Ada alsin, giberelin dan sitokinin. Air kelapa muda. Air kelapa muda ini selain segar untuk kita minum, ternyata itu juga mengandung hormon untuk pertumbuhan akar. Itu bisa kalian coba nanti. Yang mudah kalian dapatkan di rumah masing-masing. Ada sitokinin dan giberelin. Ada toge, tahu toge enggak? Tahu. Siapa yang tahu toge? Angkat tangan. Toge. Tahu semua? Pares apa toge? Toge apa? Siapa selain Pares yang tahu toge? Malu semua mereka. Pernah makan toge? Pernah makan bakso? Ada apa saja komponen dalam bakso? Ada kecambah, ada tahu, ada bulatas bakso, ada mie di situ. Salah satunya ada toge di situ. Toge adalah kecambah, ada toge. Ternyata toge juga mengandung hormon, ada alsin, giberelin dan sitokinin. Berarti selain itu juga kita pelajari bawang merah. Oh masih ada ya Pak? Masih. Inilah dia. Kalian bisa gunakan atau kalian misalkan di rumah nanti. Kalau saya melihat perbandingan. Kalau saya pakai lemon gunakan bawang merah 1, bawang pisang, lidah buaya, air kelapa, toge. Kalian bisa mati di rumah. Mana yang lebih menunjukkan hasil yang signifikan? Kalau signifikan, hasil yang menjadikan yang bagus, yang apalagi tumbuh tunasnya cepat, itu kan namanya signifikan. Terlihat ya. Kalau kita lihat dari komponen, ya tentu lidah buaya dan toge, karena dia memiliki 3 kandungan hormon di situ. Itu dia untuk zat alami selain bawang. Nah ini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Sudah paham? Ya. Itu ya, harus diingat dan dipelajari bahwa bukan hanya bawang merah, zat alami yang bisa digunakan untuk CPT. Nah, untuk berikut kemarin kita sudah bagi kelompok, sudah ya. Nah sekarang silakan kalian duduk kembali berkelompok dengan kelompok yang kemarin. Ingat meja kursi jangan diseret, didiamkan.
Silakan bagi kelompok yang kemarin. Nah, sekarang pisahkan tanaman kalian yang kemarin menggunakan SPT dengan yang enggak. Satu mati ya. Dan sudah semua. Nah, ini ada lembar kerja kalian. Kelompok manfaat ya. Terus apa kelompok mulai? Nah, ini saya kapan? Ini. Nah, perhatikan sebelumnya isi dulu data ada kelompok masing-masing. Kayak KBD itu silakan isi. Ada ketuanya, ada ketuanya di atas. Nama ketuanya tulis di atas. Bawah itu adalah petanya. Ya, isi semua dulu. Kalau kelompok kalian siapa? Di atas, di atas. Kelompok atas. Ya. Namanya, ketuanya siapa? SPT. Nah, semua. Nah, yang lain perhatikan KPD yang Bapak bagikan di depan, bukan depannya. Lembar depan, bukan lembar depan semua halaman KPD ini. Di situ adalah lembar kerja peserta didik, analisis penyiapan stek lemon, siklus lemonade ke dalam melatihnya dengan perlakuan SPT bawang merah, alium, FAL. Nah, tujuannya apa? Tujuan pembelajaran di sini adalah pada pengajian fase F, pada elemen penyiapan bibit, peserta didik mampu melakukan penyiapan bibit tanam kebunan, yaitu dengan teknik stek. Nah, itu ada teori penjelasan sedikit dan petunjuk kerja di depan. Ada petunjuk kerja. Cari dengan benar. Nah, bukan pada lembar yang kedua. Pada lembar yang kedua sama dengan gambar di depan. Perhatikan. Pada lembar kedua ini sudah Bapak tempelkan ini untuk stimulus itu rangsangan. Bapak tempelkan dua gambar, satu menggunakan ZPT dan satu tidak menggunakan ZPT. Sama dengan
tanaman-tanaman yang ada di meja kalian. Kan ada berapa tanaman yang berhasil, ada yang enggak. Di kelompok 1 berapa yang berhasil? 3. Berarti 2 akhir. Di kelompok 2 ada 4. 1 akhir. Di kelompok 3 1 enggak. Di kelompok 4 2. Berarti persentase ketiga itu di kelompok 4 penghasilannya. Nah, pada meja masing-masing kalian lihat, kalian pisahkan antara tanaman yang menggunakan CTP dengan yang tidak. Bisa kalian lihat hasil pertumbuhannya, itu dia mati. Nah, seperti kalian mendapat di gambar ini. Nah, mati juga tanaman kalian pada meja masing-masing pertumbuhannya. Nah, misal yang menggunakan CPT, bagaimana pertumbuhannya? Menggunakan bawang merah kemarin. Yang tidak menggunakan bawang merah, bagaimana juga pertumbuhannya? Untuk memastikan lebih jelas, salah satu tanaman yang bisa kalian copot, yang lihat juga nanti. Maka pada tanaman kalian masing-masing bisa kalian lihat untuk memastikan. Nah, itu dia mati pada lembar yang kedua. Nah, pada lembar yang ketiga, pada pembuktian, perhatikan pada lembar ketiga. Pada lembar ketiga itu ada 4 pertanyaan di situ. Ada 4 pertanyaan. Nah, itu juga kalian jawab. Silakan masing-masing kelompok. Kerjasama, jangan hanya membiarkan satu orang atau beberapa orang yang kerja. Ini namanya kerja tim atau kerja kelompok. Berarti semua harus bekerja. Amati sesuai dengan hasil yang sudah kalian dapatkan. Waktu untuk kita mengamati ini kurang lebih 30 menit ya. Silakan dicatat langsung di situ. Amati tanaman kalian, lihat perbedaannya. Silakan dicek, dilihat apa perbedaan antara tanaman kalian yang menggunakan CPT dengan yang tidak. Jawab masing-masing kelompok.
Yang nggak paham bertanya ya, jangan pelajar jawab tanpa bertanya. Kalau nggak paham. Oh, ya sama saya cepat. Sudah.
Kalau Anda ingin melihat kejadian lagi,
Udah. Pendapat keempat. Intinya semuanya kalau masih belum lengkap, tapi ya. Oke, sama. Kita lihat kami. Kalau mau masukkan bumbu, bisa dimakan juga, makan juga. Dan satu lagi itu merupakan kesimpulan yang penting. Kesimpulan itu adalah mencakup dari semua materi kita, materi yang analisis ini. Kesimpulannya adalah dari kedua model yang kita gunakan, menurut kalian mana yang lebih efektif? Apa alasannya? Jika kalian mengatakan menggunakan bawang merah, mana efektif?
Nomor 1 sudah? Sudah. Tiga, lima. 4. Ini 3 ini. Sudah?
Sudah? Nanti kalau memang ada berapa yang belum selesai, nanti perlu penambahan, itu kan kita bahas lagi atau disediakan pada pertemuan kedua. Karena pada pertemuan berikutnya nanti masing-masing kelompok ya, nah, silakan dikumpulkan kelompok. Kumpulkan KPD kalian. Sudah semua ya? Nah, untuk pertemuan hari ini ada materi kegiatan lisit. Kalian sudah sampai ke tema diskusi. Jadi apa merupakan mencari bahan atau materi untuk kita diskusi. Untuk pertemuan berikutnya, sebelumnya apa kalian dapat dari materi kali ini? Apa yang kalian ketahui dari materi ini? Yang belum kalian ketahui, kalian ketahui. Coba kita lihat. Coba kira-kira. Salah satunya adalah salah satunya adalah ya, adanya ZBT alami selain bawang merah. Berarti itu masuk ke dalam perbendaharaan kalian. Bahwa yang selama ini kalian ketahui hanya bawang merah yang bisa digunakan untuk ZBT. Itu namanya alami, tidak menggunakan bahan kimia. Itu namanya alami. Bawang merah ditambah tadi bawang pisang, bawang putih, ditambah lidah buaya dan air kelapa. Tidaknya ada tambahan dari yang saya ketahui. Nah, untuk pertemuan berikutnya nanti masing-masing kelompok kalian nanti kita masih melanjutkan diskusi ini. Setelah itu masing-masing kelompok harus mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ke depan. Kelompok mitra nanti dan kelompok tua memberi respon, baik itu pertanyaan, upload, tanya, pun kawan yang maju nanti ya menjawab pertanyaan bisa yang kalian jawab kita ya. Baik, untuk pertemuan hari ini Bapak cukupkan sampai di sini dulu. Sebelumnya kembalikan meja kalian seperti awal. Nah, untuk bibit-bibit itu tadi, bibit-bibit itu kembalikan ke tempat asalnya. Karena nanti itu akan dimunculkan ketika
Pertemuan kita untuk hari ini sampai sini dulu. Kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya. Selamat siang.